Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizal Sofwan dari jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang. Jadi di video kali ini saya akan sedikit bercerita terkait rangkuman materi yang saya pelajari pada mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Jadi selama satu semester ini saya itu mempelajari beberapa materi. Yang pertama, urgensi literasi digital dan kemanusiaan itu sendiri. Jadi pada materi ini kita akan menelaah apa itu pentingnya kita belajar literasi digital dan kemanusiaan itu sendiri. Kemudian ada hubungan manusia dan teknologi yang kita pelajari pada materi Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. Jadi konsepnya masyarakat 5.0 ini adalah sebuah konsep manusia masyarakat masa depan, di mana masyarakat itu sudah mulai terintegrasi dengan teknologi. Kemudian ada revolusi industri 4.0 atau perubahan pada bidang industri yang dimana perubahan dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Kemudian ada dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi itu sendiri yang nanti akan saya jelaskan pada materi terakhir. Kemudian ada Internet of Things dan Big Data. Internet of Things adalah suatu jaringan antar objek yang saling terhubung melalui jaringan internet. Kemudian ada big data atau data yang sangat besar dan kompleks. Itu kita pelajari juga di sini. Kemudian ada e-commerce atau pemanfaatan e-commerce itu sendiri, atau bisa kita bilang e-commerce ini sebuah platform digital yang dimana digunakan untuk sebagai sarana jual beli barang seperti itu. Kemudian ada etika dunia cyber yang dimana kita mempelajari aturan dan norma yang kita terapkan pada dunia digital atau dunia cyber itu sendiri, yang dimana pada aturan ini kita mempelajari terkait IETF atau Internet Engineering Task Force. Kemudian kita juga mempelajari pemanfaatan internet secara bijak. Setelah itu juga kita mempelajari media dan hoax. Media itu sendiri merupakan sarana untuk menyebarkan informasi. Pada hal ini kita mempelajari terkait media digital atau pemanfaatan media sebagai sarana penyebaran informasi pada dunia digital. Nah, seringkali media digital ini digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax yang seperti kita ketahui. Kemudian setelah itu kita juga mempelajari terkait UU ITE atau Internet dan Transaksi Ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang ini juga menjelaskan terkait beberapa kasus yang terjadi dan juga sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku saat ketika melakukan suatu tindak kejahatan pada dunia digital. Dan yang terakhir, dan masih ada hubungannya pada materi sebelumnya, yaitu dampak yang diberikan dari penggunaan teknologi digital. Teknologi digital sendiri itu memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya sendiri yaitu memberikan atau menyebarkan informasi secara cepat dan efisien. Kemudian kita dapat mendapatkan informasi secara lebih cepat dan juga dapat meningkatkan sumber daya manusia apabila internet tersebut dapat digunakan dengan bijak atau dengan hal-hal yang positif. Kemudian jika ada dampak positif juga ada dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya itu yaitu adalah munculnya berita hoax seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga ada namanya eh, informasi palsu, informasi palsu sudah, dan juga ada namanya tindak kejahatan cyber atau cybercrime yang sering kita temui, yaitu berupa penipuan, hack, scam, dan lain sebagainya. Cukup sekian pemaparan materi yang saya pelajari selama perkuliahan literasi digital dan kemanusiaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.